Oke, temanya tuh melawan keraguan dari Show Me Jesus. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13 dan Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Tujuannya nggak nurut ya. Nggak nurut ya. Mungkin tanda-tanda kurang beriman. Oh, nurut sudah salah. Memahami doktrin jaminan. Yang kedua, mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah fondasi iman. Yang ketiga itu memulai hidup dengan jaminan dalam ketaatan perintah Allah. Ini di mana belinya? Ini lama ya transisinya ya. Nah, saya mulai dari gambar ini. Kita main tebak-tebakan dulu di awal. Saya lupa beli hadiahnya. Hah? Es krim. Jangan, udah keseringan. Floridina aja. Nah, ini sebelum menebak 3 huruf yang saya inginkan, kira-kira dari gambar ini kebayang nggak 3 huruf itu? Iya, 3 huruf. KPR. Ini jangan-jangan nabi nih ya, betul-betul. Tapi kayaknya anak murid nggak kebayang deh ya sampai situ ya. Aku bantu 1 gambar lagi. Aku tidak tahu kenapa gambar ini bisa muncul di HP aku. Aku taruh. Ini siapa yang buat ya? Nah, kalau ada 2 hint gambar ini, mudah-mudahan naruh aja. Ini apa ya maksudnya 3 huruf yang lo sama maksud ya? Hah? Bukan ketua B, lihat yang baju hitam. Nah, ini aku lihat. Oh iya. Ada yang baju hitam nih. Lagi survei ikan di mana ya? Nah, muncul 3 huruf. Contoh Desi ya, Nabi ya mungkin. Kalau saudara-saudaranya ada yang kepikir nggak? Enggak ya, aduh. Anak-anak remaja mungkin. Mungkin anak-anak remaja nanti kesulitan, tapi kita coba aja lah ya. KPR gitu. Aduh, maaf ya. Aduh, ini marah nanti. Nah, mungkin anak-anak remaja bertanya, ngapain lo semunculin KPR? Nah, coba ya. Kira-kira kalau kita mau mengajukan KPR itu ada syarat yang diminta oleh si pemberi kredit. Kira-kira apa ya? Ini saya simpulkan 3. Tetapi ini sudah hal yang umum sih, cuma tidak tahu anak-anak remaja nanti bisa nangkap apa enggak. Apa sih yang sebenarnya syarat 3 yang paling utama di dalam perkreditan? Jaminan. Hah? Jaminan. Terus KTP dulu. KTP. Identitas. Ini orang ini sudah pernah kredit belum ya? Tracknya, historinya, tracknya bolong atau enggak nih kreditnya? Atau lurus lancar. Nah, ini memudahkan. Yang kedua, DP. Sekarang ada KPR yang tanpa DP deh. Tapi tariknya tahunnya hampir 20-an. Nggak tahu apa tadi 0%. Oh, Penghasilan. Apa tuh? Penghasilan. Biasanya diminta tuh apa? Kalau karyawan sulit gaji, ini ngerti banget loh sulit gaji. Sulit gaji itu kredibilitas atau kemampuan sulit gaji. Kalau orang yang punya perusahaan mengajukan diminta siup biasanya. Yang ketiga baru tadi Rosalinda Fernandez.
kolateral atau jaminan. Kalau kredit mobil, BPKB-nya jadi jaminan. Kalau kredit rumah, kamu kredit ya berapa tahun? 20 tahun. Nah ini sertifikatnya pegang aja dulu. Enggak kan? Pasti jadi jaminan. Nanti kalau suatu waktu orang itu nggak bisa bayar, uangnya nggak hilang lah. Masih ada pegangan sertifikat. Ini amplop persembahan, bukan sertifikat. Nah kita lihat ya. Tapi di Alkitab, khususnya di ayat yang kita pelajari hari ini, ada kasih tahu dua cara dapat memiliki jaminan. Yang pertama dari 1 Yohanes 5 ayat 9, kurang satunya mohon maaf. Selesai aku lihat di HP jam 10.51 Sabtu malam. 1 Yohanes 5 ayat 9, boleh satu lotut tolong bacakan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Nah, yang A-nya itu kita dapat jaminan itu yang menjadi saksi itu adalah kesaksian manusia. Manusia itu pun dibagi dua. Yang satu orang lain yang melihat buah roh dalam hidup seorang percaya. Yang kedua kesaksian dari pengalaman diri kita sendiri. Tadi Rasul Lewi sudah disebutkan satu kesaksian lagi yang lebih kuat, lebih tebal warnanya. Itu 1 Yohanes. Tadi saya sudah minta maaf loh, selesainya jam 10.51. Saya udah lupa ya. 1 Yohanes, nanti saya revisi. Kesaksian Allah dalam karya Roh Kudus ini yang lebih besar daripada ini. Dan saya bergumul selama 2 minggu ini ngasih tahu pelajaran tentang seabstrak ini sama anak-anak remaja. Gimana caranya? Akhirnya saya merilis dari buku Zombie Jesus. Mengapa ya kita bisa ragu ya tentang jaminan? Zombie Jesus ada kasih 3. Ada dosa serius sehingga kita tuh nggak yakin kalau kita hidup itu tuh sudah diberikan jaminan oleh Tuhan. Kita nggak percaya Alkitab. Terus kita nggak percaya Allah, jangan-jangan kita nggak percaya Allah. Nggak percaya Allah, apalagi percaya jaminannya. Efeknya ada 3. Berpikir Allah tuh marah, itu ada flag ya. Terus kita nggak baca Alkitab jadinya. Kita nggak percaya Alkitab, ngapain kita baca? Dan hasilnya dalam hidup tuh nggak ada solusi untuk keselamatan. Ya, saya nyerah. Karena terlalu abstrak. Pelajaran saya sampai di sini. Akhir dari slide ya SMA itu keluar mana? Tadi Rosalinda aja langsung, apakah dia ragu? Sekarang boleh ragu. Apakah dia ragu? Ragu gak sih? Ternyata manusia ragu tuh segampang itu ya. Ini sudah akhir. Kena prank. Aku pikir. Coba lihat ke belakang ya. Jadi lehernya agak bagus dikit. Lihat ke belakang. Ada satu tokoh Alkitab yang berhubungan dengan gambar ini. Rosalina itu nggak usah sebut lah. Dia sudah kepikiran. Siapa ya kira-kira tokohnya ya? Hah? Ayub gak? Wah, Ayub. Tapi ada yang ngomong tadi. Abraham. Aku tuh malas munculin mukanya. Terlalu biasa. Biasanya munculin gitu. Identik dengan Abraham kan? Nah, janji-janji. Abraham itu terkenalnya itu Iya, janji-janji ya. bapak orang beriman. Orang beriman Kristen itu bapaknya Abraham. Lihat, orang yang punya iman itu aja masih sempat yang namanya ragu, takut. Hello.
Dari Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Kalau Tuhan yang ngomong jangan takut, berarti Abrahamnya lagi takut. Tidak mungkin Tuhan dablek kan? Orang udah takut, tiba-tiba firman Tuhan datang, jangan takut. Ini soto ini kata Abraham. Ini anehnya lagi kalau kita lihat kata kemudian, ini dalam bahasa Inggrisnya after destined. Jadi maksudnya sebelum ini, di pasal-pasal sebelumnya ada kejadian Abraham itu pisah sama Lot gara-gara karyawannya gontok-gontokan. Wah, masalah makanan domba, makanan ternaknya sampai beribut. Udahlah, kita pisah. Pilih, lu pilih, mau pilih yang mana? Si Lot lihat, oh itu Sodom dan Gomora itu subur banget. Terserah, cintai lah kalau kata Santoso, cintai lah. Setelah pergi ternyata ada masalah. Lot bergabung dengan 5 kerajaan yang termasuk Raja Sodom, berperang sama 4 kerajaan. Akhirnya yang menang adalah 4 kerajaan. Si Lotnya ditawan. No, ada satu pengintai datang kepada Abram. Dia bilang, anak saudaramu ditangkap. Abram langsung pikir, kumpulin, kita mau lawan 4 kerajaan. Kumpulinnya berapa orang? Aku aneh, Alkitab catat 318 orang-orang yang terlatih dan tinggal di rumah Abram. Dibawa. Anehnya lawan 4 kerajaan, yang menang lawan 5 kerajaan. Abram datang dengan 318 orang, menang Abraham. Sampai Raja Sodom tuh angkat hormat, terpujilah Tuhanmu kan. Wih, sampai Abraham mau diangkat, lu jadi raja aja ya di sini ya. Oh no, kata Abraham. Nah di bawah-bawahnya dia ketemu Melkisedek, memberikan persembahan. Kalian bayangin, setelah melewati pasal itu di 15 ayat 1-nya, firman Tuhan bilang, jangan takut. Baru menang, kok takut? Wah, Tuhan tuh bisa lihat sampai ke dalam hati ya. Abraham sudah ngalamin satu perjalanan yang besar, ngalahin 4 kerajaan. Ya tapi jangan-jangan nanti ini kerajaannya bangkit lagi, balas dendam lagi. Tuhan sudah kasih penghiburan. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Di ayat 2-nya, dia tanya ini, ragu nih, nanti aku nih akan meninggal dan tidak punya anak. Siapa yang akan mewarisi rumahku? Yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli. Wah, ketakutan muncul. Tapi apa kata Tuhan yang di ayat 1 tadi? Janganlah takut, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Nah, ada yang mengupas jangan takut ini mengandung tensesnya imperfect tense continuous. Artinya sesuatu yang terus menerus. Ini Tuhan tahu nih, manusia cenderungnya punya perasaan takut itu sering kali muncul. Tuhan tahu, makanya dia munculkan pakai kalimat ini. Kita lanjut ya. 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Nah, yang gambar tadi, lu takut kan, khawatir ini. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika kau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Nggak stop sampai di sini, lanjut lagi. Ini kabarnya katanya berita Injil.
di Kejadian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan karena apa yang Abraham lakukan, tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan, dia percaya sama janjinya. Maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Di sini kalau menurut saya di sini titiknya Abraham menerima jaminan keselamatan. Dia lihat ada Tuhan yang memperhitungkannya, percaya kepada dia itu sebagai kebenaran. Lanjut ya. Kita balik ke yang tadi tentang identitas, kredibilitas, kolateral. Ini dipakai di hampir semua perusahaan pembiayaan dan mungkin sudah melihat prinsip Alkitab. Nah, kita lihat di ayat 7. Di ayat 7 ini mulai uniknya. Lagi firman Tuhan kepadanya setelah dia galau, takut, perasaan tadi Abraham setumpuk di atas. Tuhan langsung memperkenalkan identitasnya. Oke, akulah Tuhan. Cuma bahasa Indonesia itu mereduksi banyak hal dari bahasa asli. Bahasa aslinya cuma 4 huruf, lebih sedikit lagi loh. Tetapi Yahweh itu punya arti Alfa dan Omega. Sebelum dunia diciptakan, aku sudah ada. Nanti setelah dunia berlalu, aku masih. Jadi kalau aku janji pasti ditepatin. Aku tuh independen, tidak bergantung sama segala sesuatu, konstan, tidak berubah dan berdaulat. Mengandung makna ini dari kata akulah Tuhan. Kalau baca Alkitab Indonesia sempit kali ya. Tapi waktu lihat yang bahasa aslinya Yahweh mengandung sebegini banyak, dan pasti Abraham tahu maksudnya ya, waktu Tuhan ngomong akulah Tuhan. Setelah Tuhan memperkenalkan identitasnya, dia perkenalkan apa? Ini kredibilitasnya aku, yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Menjadi siapa orang yang bisa kasih negeri sama orang lain? Pasti dia punya power, dia pasti punya kuasa. Ini nih kemampuan aku. Lu tinggal percaya aja sebenarnya. Setelah itu, ini kredibilitas untuk mengenali firman-Nya. Setelah itu di ayat 8-10 masih lagi Abraham tanya, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Masih ragu dia. Tuhan tidak jawab lagi, dia kasih demonstrasi. Demonstrasinya, ambil lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina 3 tahun, seekor domba jantan 3 tahun, burung tekukur, dan seekor anak berumur pati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan seperti gambar ini. Ini namanya covenant ritual. Kayaknya tidak ada masih itu. Seperti gambar ini. Hah? Iya. Ini Dari mana? bukan bentuk gambar ya. Itu tank sobek. Itu gambar apa? Anggaplah ini binatang yang dibelah 2. Binatang dibelah 2. Terus darahnya mengalir di tengah. Dan pada waktu itu mereka tahu tradisi ini, covenant ritual. Ada 2 orang yang berjanji, dan kalau 2 orang berjanji mereka lewati ritual ini. Jalan di antara 2 belah binatang ini, dengan artian kalau salah satu melanggar, nanti ngalamin kejadiannya, ngalamin keadaannya seperti ini yang melanggar. Itu bisa juga. Nah itulah makanya dulu, sebelum sekarang jadi kabur, sebelum jadi bias, red carpet itu tuh artinya maknanya kayak gitu. Bagaimana seorang pemimpin negara lewati red carpet tuh mengikrar janji mengabdi pada negeri. Cuma red carpetnya sekarang tempat artis lewat ya, Grammy Award, jadi beda, jadi bias. Padahal red carpet dulu gambarannya mirip-miripnya kayak gitu. Ini ya, Tuhan kasih tahu ke Abraham seperti ini.
Yang bagian uniknya di ayat 17 sampai 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah api yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ini artinya apa? Tanah perjanjian. Ini artinya, aku balik ke gambar yang seram itu lagi. Waktu malam, kemungkinan Abramnya bobo. Yang lewat ini adalah tadi suluh api. Gambarannya itu adalah gambaran Tuhan yang lewat ini. Itu dengan kata lain mau ngomong gini. Ini perjanjian satu pihak. Artinya konsekuensi dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Abraham dan keturunannya itu ditanggung oleh Tuhan. Bisa ada Abraham itu taat ya, genapin janji, dia jalan sama Tuhan lewatinnya. Bisa? Tuhan tahu nggak bisa, dia lewat sendiri jadi. Dan itulah berita Injil itu. Tuhan Yesus sudah dihukum. Ini aku ambil dari bahasa Alkitab yang sudah sangat disederhanakan. Kristus sudah dihukum untuk kita dengan melakukan itu. Ia melepaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima. Harusnya kita terima itu. Dan Kristus sendiri sudah mati di kayu salib supaya orang-orang bukan Yahudi dapat juga menerima berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Tuhan yang memberikan jaminan. Tadi sudah kasih tahu ada identitas, ada kredibilitas. Di bagian bawahnya Tuhan kasih jaminan. Melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus, kita semua dapat jaminan. Bagi orang yang percaya, itu akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, karena kita keturunan Abraham melalui iman, bukan secara fisik. Selamat datang Headmaster Henry. Kamu tahu kalau kamu sudah lunas dibeli? Bukan. Sebab kamu telah lunas dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita nggak punya hutang lagi, karena Tuhan yang jadi jaminan. Kalau jadi kredit, senang lah. Waktu baca ayat ini, lunas dibayar, serius. Kita nggak ada hutang lagi. Jaminannya Tuhan sudah bayar. Aku mengutip Galatia yang disomi Yesus. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 6-7. Atau boleh pura-pura jadi Tuhan gitu. Kita ilustrasi sedikit. Abraham mungkin agak iri-iri sama kita mungkin ya. Kalau pada waktu itu dia pergi dari Ur Kasdim ke Sikem, jalan. Sampai di sini ketemu kelaparan. Dia pindah ke Mesir. Di Mesir yang ada karena ada kelaparan dia pindah ke Mesir. Di Mesir ada problem. Balik lagi. Gambaran kayak gitu kan. Sampai di sini Tuhan muncul. Tuhan muncul. Tuhan muncul. Gandeng. Dan ini Abraham ke tempat yang benar lagi. Sudah sampai di sini, Tuhannya menghilang lagi. Pas umur 86 dia galau-galau. Siapa anakku ya? Tuhan muncul lagi. Apa lagi? Tuhan muncul lagi. Kasih tahu, jangan takut.
Setelah itu hilang lagi. Di umur 99 sudah tuir nih, lagi galau nih. Firman Tuhan muncul lagi Tuhannya. Motornya coba ya. Suatu menghilang lagi. Pas lagi mimpi sampai kepikiran Terakhir tahun kali gitu. muncul lagi Tuhannya. Tetapi firman Tuhan yang untuk kita-kitanya apa? Iri banget kalau boleh pakai kata iri. Tapi Abraham kayaknya nggak iri. Menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Gambaran sekarang mungkin kayak gini. Kepala gitu. Aku kemana? Ini Tuhan ada. Tuhan ngarahin ke sini. Pas lagi jatuh nih, mau jatuh nih. Wih, Tuhan angkat. Gambarannya kayak gitu. Tuhan. Makasih ya Tuhan. Sampai kayak gitu jaminannya. Ada gambaran roh di dalam hati kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya salib Kristus itu adalah jaminan kita. Makanya kalau ke gereja itu harus ada salib, tapi salibnya kosong. Karena Tuhan Yesus sudah itu mengingatkan kita. Datang beribadah karena Tuhan sudah kasih jaminan. Yang aku lakukan ini tidak sia-sia. Roh Kudus adalah kemampuan kita. Tadi di ayat sebelumnya yang buat kita berseru ya Aba Bapa itu adalah Roh Kudus. Dia memampukan. Kita tuh nothing sebenarnya. Dan di dalam Kristus itu adalah identitas kita. Ngomong sama sebelah-sebelah. Bro. Kita ini adalah kita di dalam Kristus. Jangan malu-maluin Tuhan, bro. Ini dari Martin Luther. Feelings come and feelings go and feelings are deceiving. Ini perasaan itu datang dan pergi, perasaan itu kadang-kadang menipu. Tetapi jaminan kita itu apa? Firman Tuhan. Meskipun segala sesuatu itu akan lewat, tetapi firman-Nya, perkataan itu akan tetap selama-lamanya. Karena kalau Santoso tadi tidak ada, saya munculin lagi lah. KPR. Saya tuh sampai hari ini juga belum punya rumah loh, rumah sendiri. Belum approve KPR sih. Tapi waktu mempersiapkan bahan ini agak terhibur juga lah ya. Kesedihan kita harusnya masalah kita bukan masalah kita nggak punya rumah. Tapi problemnya itu adalah kalau kita itu nggak punya iman. Berbahagialah anak-anak KPR itu sebenarnya. Dari kecil mereka datang ke KPR yang ini, KPR ini. Diperdengarkan firman Tuhan terus, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Harusnya punya karena itu terus langsung ngomong. Rasul. Kalau aku sudah dijamin sama Tuhan Yesus, jaminan kita salib Kristus, aku boleh hidup suka-suka loh. Nggak kayak gitu juga. Kemarin aku pikir-pikir ilustrasi, kita tuh kayak gembel, diangkat jadi anak sama seorang bapak, dilatih, dikasih SIM, surat izin mengemudi mobil, terus dikasih mobil baru. Tugasnya adalah ngantarin ibu ya kalau mau ke pasar, terus ngantarin adikmu ya, anaknya yang asli kalau mau ke sekolah ngantar. Terus dia kasih satu jaminan si bapak, lu pakai mobilnya jangan takut, aku kasih jaminan. Aku sudah asuransikan di asuransi yang paling terkenal, TLO, total loss only, perusak lecet sedikit, aman, tinggal bawa tempat cat aja. Oris, TLO Oris, apa lagi Pak satu lagi? Noris. Terus kalau kita yang jadi anak gembel itu, kita waktu bawa mobil gimana?
Bapak anakku bilang ini sudah ada jaminan. Tabrakin aja. Tabrakin aja. Itu berarti anaknya apa? Bokas. Betul. Kita kan kalau sudah dapat jaminan seperti itu tidak mungkin kan? Kalau yang kita punya relasi dekat sama bapak itu, tidak mungkin kita tabrak-tabrakin, tang. Karena kita tahu kalau kita tabrakan, nanti yang susah siapa? Yang jual asuransi. Yang susah itu ya bapak. Selain nanti yang kena tabrak itu nanti orang tua itu orang yang bisa dirugikan, harus klaim lagi ke bapak. Bukan masalah mobil aja, pengobatan akibat tabrakan itu ada kerugian itu bukan bapak yang nanggung. Dan yang paling parah kan anak-anak kan sering tak menyadari yang kita lakukan itu berdampak ke orang. Kalau anak-anak buat salah di sekolah, bapaknya nggak ngajarin ya, orang tuanya nggak ngajarin. Yang tembak orang tua. Lu bikin paise bapakmu, bikin paise mamamu. Harusnya waktu kita diterima Tuhan mendapatkan jaminan, tugas kita tadi apa? Yang sudah lunas dibeli waktu headmaster yang masuk, kita memuliakan Allah, bukan bikin malu Allah. Sering kebalik. Dosa acau, maaf, ini benar-benar akhir. Ini benar-benar akhir. Masih ragu? Lanjut lagi? Tidak, saya sampai sini loh, selesai. Silakan berikan masukan, contoh. Setelah berumur panjang, jadinya cuma seperti ini. Thank you, Serwan.